sejati. Orang-orang Buddha sudah ngerti ya, mereka mengakui Yesus. Makanya banyak orang Buddha percaya Yesus Kristus sekarang. Mereka tetap Buddha, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka temu. Karena apa? Karena gereja-gerejanya ngajari hedonisme kayak Gilbert segala macam. Ya, jadi mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka Buddha, saudara. Itu pendeta-pendeta agama Buddha tuh mereka terima Yesus sebagai Juru Selamat, biksu-biksunya itu, tapi mereka Buddha karena mereka ikuti jalan kasih. Ya kan? Karena mereka nggak suka ngeliat orang gereja kok aneh kok, hidupnya nggak kayak Yesus, katanya orang Buddha ini. Ya kan, orang gereja hidupnya nggak kayak Tuhan Yesus, hidupnya hedonisme kayak Gilbert, kayak anaknya Gilbert, Kalab, ya kan, kejar debt collector. Jam 2 ya besok ya, sebab dia dikejar-kejar debt collector, cicilan mobilnya mahal sekali tuh dia tuh, saudara. Fitnah. Anda ditebus, ya itu yang namanya penebusan, redemption. Anda kan diikat, saudara. Anda kan dicengkram oleh masa lalumu yang gagal. Anda dicengkram oleh kegagalanmu. Anda dicengkram oleh kenajisanmu yang cabul itu. Anda dicengkram, Anda dihantui karena Anda pernah jadi pedofil. Anda pernah dicengkram karena Anda pernah niduri pembantumu. Anda dicengkram rasa bersalah karena Anda niduri adikmu sendiri, anakmu sendiri kamu tiduri. Anda dicengkram dan Anda butuh pendamaian, saudara, supaya Anda lepas. Anda pernah bunuh orang, Anda pernah nipu orang, Anda pernah bikin orang bangkrut, Anda pernah bikin orang celaka, dan itu menghantui. Anda bikin ibumu, bapakmu mati, ya kan, gara-gara kelakuanmu yang busuk. Nah, itu yang harus didamaikan. Anda diikat, Anda kan sedang diikat kan? Hidupmu kan, jiwamu kan tergadaikan oleh ini. Nah, ini yang harus ditebus, didamaikan. Ditunjukkan, anakku, kata Yesus, aku terima kamu, sini nak. Gak mungkin aku diampuni, aku yang ngampuni kamu. Gak mungkin siapa yang mau nanggung, aku yang nanggung semua kesalahanmu. Tetapi perbuatan jasmani tetap harus dihukum. Kalau Anda membunuh, ya Anda harus dihukum di penjara, sesuai dengan hukuman. Tetapi hukuman manusia kan tidak ada adilnya. Dari Yohanes 3, mulai ayat yang pertama sampai ayat 36. Biasa. Oke. Kita sudah baca firman Tuhan tentang Yohanes 3 ya. Ini tentang karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga dikurniakan anaknya yang tunggal. Ya, ini lagi cerita tentang penebusan. Yohanes 3 ayat 16 ini berasal dari Kejadian 3 ayat 15. Ya, dan juga lagi cerita tentang penyelamatan seluruh umat manusia. Nah, kemudian saudara, pertanyaannya ya, buat apa Tuhan menyelamatkan manusia? Kenapa manusia nggak langsung sendiri sama Tuhan? Ya, tanpa lewat Yesus lagi. Lo nggak lewat, karena Yesus ini kan Allah sendiri. Banyak orang kalau tidak memahami bahwa Yesus adalah Sang Allah sendiri, mereka akan berpikir, mengapa harus lewat perantara Yesus mediasi lagi? Ya kan? Tapi dialah Sang Allah sendiri, dan Allah menyediakan dirinya sebagai mediator. Ya kan? Itu Yesus Kristus, makanya Yesus itu disebut advokat, counselor, apa? Penasihat ajaib, apa saudara? Ahli hukum. Mengapa? Karena Yesus itu ahli Taurat. Yesus itu sekolah rabbinik ya, dipanggil rabai bukan karena sering khotbah, bukan, nggak ada aturannya. Di dalam tradisi Yahudi orang dipanggil rabai ya karena mereka sekolah sebagai ahli Taurat, ahli hukum itu loh. Makanya dipanggil pembela, penasihat ajaib, advokat. Ya, Yesus itu advokat ya. Dan dia tahu semua hukum. Penting ya. Karena alam semesta ini berjalan dengan hukum. Hukum-hukum yang berlaku di alam semesta, baik itu yang jasmani maupun yang rohani.
Ya kan? Baik yang jasmani, baik yang kasat mata maupun tidak kasat mata, baik yang kekal maupun yang tidak kekal. Itu semua terikat dengan hukum, nggak sembarangan. Nah, kalau orang Islam maunya udah bertobat saja, minta ampun, pasti diampuni oleh Allah. Terus kalau diampuni berarti Allah nggak adil dong. Sebuah paradigma kan. Nah, ya, ini saya tunjukkan. Mengapa saya katakan bahwa Allah tidak adil? Kalau orang Kristen, katanya orang Islam kan, kalau orang Kristen berdosa lalu diampuni, ya bikin aja dosa yang banyak, pasti sekali selamat tetap selamat, berzina aja. Lo nggak diampuni saudara sembarangan. Berarti dia belum bertobat. Kalau dia berbuat, ya, namanya bertobat apa bertobat? Meninggalkan yang jahat, lalu memulai yang baru. Kalau dia masih bikin aja dosa yang banyak, kan selamat kamu. Nggak enak aja. Syaratnya selamat kamu harus lahir dari air dan roh. Ya, syarat keselamatan itu harus lahir dari air dan roh, saudara. Banyak orang sembarangan, dia nggak ngerti ngomong, yang ngoceh ya. Nah, karena gerejanya sendiri ngajarinya salah, saudara. Sekali selamat tetap selamat. Hyper grace itu ya, saya nggak setuju ya dengan hyper grace. Dengan Calvin juga saya nggak setuju ya. Lahir baru. Kalau orang tidak lahir dari air dan roh, dia nggak selamat, saudara. Dia tidak melihat kerajaan Allah. Nggak akan melihat surga, nggak akan bisa. Lahir dari air ini, yaitu dari baptisan. Ya, lahir dari roh ini artinya mulai dari firman Tuhan yang namanya rema. Setelah dibaptis, ya, dia akan menjadi penuh dengan rema. Rema ininya akan membuat dia menuntun kepada kebaikan-kebaikan itu, semua perbuatan baik. Kalau dia nggak punya rema, dia nggak bisa tuh. Jangan berzina, dia bingung berzina itu enak kok, selingkuh itu enak kok. Makanya banyak orang udah dibaptis tapi masih suka zina, masih suka seks bebas. Berarti dia belum lahir dari roh. Rema itu yang akan menuntun kepada kebenaran, kepada kekudusan. Makanya buahnya adalah kekudusan. Buahnya bukan cuma kekudusan saja, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri. Itu saudara, ya, nggak sembarangan. Maka ada buah pertobatan ini setelah dibaptis dan dia mengalami rema. Saya rema, ya kan katamu. Siapa yang tahu? Yang tahu pertama menikmati istrimu, suamimu, anak-anakmu, orang tuamu, pembantumu di rumah. Yaitu apa? Buahmu yang berubah, buah roh, buah dari pertobatan. Ya katanya Yohanes, hasilkanlah buah pertobatan, yaitu buah roh dan jiwa-jiwa, buah jiwa-jiwa, menghasilkan jiwa-jiwa. Selalu ingin memberitakan Injil, bermarturia. Buah roh ini diantaranya adalah diakonia, kasih, sukacita, ya kan? Berdiakonia. Dia berdiakon di dalam kasih itu selalu ada diakonia ya. Saya mengasihi, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tapi tetanggamu pelit, tetanggamu lapar, nggak bisa bayar token listrik, Anda masa bodoh. Tetanggamu lapar, Anda masa bodoh. Ku kasihimu dengan kasih Tuhan, bohong, saudara. Ya, Yakobus berkata, kalau kamu bilang pakai pakaian hangat, kamu jangan cuma ngomong doang, kasih pakaian hangatnya. Ya, itu yang dimaksud dengan kasih harus dengan perbuatan. Kasihnya nggak pura-pura. Itu penting, saudara. Anda kalau nggak ngerti ya, kalau Anda bilang sudah lahir baru, tapi Anda masih suka menghampiri janda-janda, nidurin istri orang, ya, Anda masih suka berzina, ya, padahal Anda sudah punya istri atau sudah punya suami, Anda belum lahir baru, tak jamin Anda masuk neraka. Serem ya? Itu dasarnya dari itu, dia belum lahir baru, dia tidak dibaptis, dan dia tidak memiliki rema, sehingga dia tidak punya buah roh. Kejam sekali dia, saudara, bunuh. Ada orang menghina dia, suruh bunuh, saudara. Dan dia menyesatkan jiwa-jiwa itu. Yesus tidak mati di salib, katanya. Padahal
Ya, untuk ditebus dia harus mengakui bahwa Yesus adalah mati di salib dan bangkit dari kematian. Sudah, bukan akan, sudah, saudara. Nah, disitulah kesalahannya Muhammad. Makanya, ya. Nah, Pak, kenapa sih Pak nyinggung-nyinggung agama Islam terus? Saya harus menjawab, saudara. Karena orang Islam, Muhammad itu yang pertama kali nyinggung-nyinggung iman saya, saudara. Ya, dengan berkata bahwa ya di dalam Al-Imran itu ya, dalam Al-Imran 54, wallahu khairul makirin, bahwa sekali-kali Nabi Isa itu tidak disalib, melainkan diserupakan, karena Allah adalah maha penipu daya. Karena sudah tertulis, maka saya harus klarifikasi, saya harus luruskan kesesatan ini. Ya, bukan saya menyinggung agama orang lain. Saya harus meluruskan kesesatan yang dibangun, narasi kesesatan, narasi sesat yang dibangun oleh Muhammad. Saya, Nabi ke-26, saya harus meluruskan narasi sesat dari Nabi ke-25, yaitu Muhammad. Ya, yang mengatakan bahwa di dalam Al-Imran ya, mulai dari 55, 51, 52, 53, 54, bahwa Yesus tidak mati, disalib, dan tidak dibangkitkan, tapi diserupakan. Makanya saya harus mengklarifikasi itu supaya jangan ada kesesatan, saya diamkan saja. Itu, saudara, ya. Bukan saya menghina. Dia yang pertama kali menghina saya, lalu saya harus ngomong, klarifikasi. Itu ya. Muhammad jelas penyesat, saudara ya. Jadi kalau Anda orang-orang yang ngaku-ngaku Kristen, tapi Anda suka berzina, saya jamin Anda masuk neraka. Saya jamin. Apalagi Anda merasa tidak menyesal dengan perzinahan itu. Malah Anda bangga, Anda ngulang-ngulang lagi. Dan Anda ngerayu, gagal satu yang perempuan ini, Anda ngerayu yang lain. Itu bukan jatuh, saudara. Itu Anda sengaja mengerjakan dengan serakah kenajisan itu. Itu berarti Anda didasari dari Anda belum lahir baru. Ya, jadi dan Anda sudah tahu firman, oh hukumannya tetap lebih berat karena Anda tahu banyak akan dituntut banyak. Nah, itu ya. Itu ya, saudara ya. Nah, jadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 itulah ya, dasar ya. Itulah dasar dari rencana penebusan itu, saudara. Nah, pertanyaannya, saudara, ini kan tentang penebusan kan? Ditebus dari apa? Nah, ya kan? Ditebus dari apa? Ditebus dari mana? Dari pegadaian? Ditebus dari neraka? Ditebus dari setan? Loh, kok ditebus dari setan? Emang utang apa Yesus sama setan? Nah, kan begitu kan? Utang apa? Kok bisa punya utang? Oh, itu utangnya kita. Lu ngapain ditebus? Ya kan kayak nebus gadean. Siapa yang gadein? Kan begitu kan? Siapa lagi pertanyaan-pertanyaan ini ya? Ini saya lagi kumpulkan pertama pertanyaan ya. Menebus dari siapa? Ya kan, menebus dari apa dan siapa? Ya kan? Mengapa ditebus? Ya kan? Mengapa ditebus? Siapa yang gadein? Kan begitu. Nah, itu penting, saudara. Nah, kita lihat ya. Kita mesti kembali ke awal, saudara, ke kisah yang awal. Kita kasih awal. Ketika Adam dan Hawa, nah ceritanya ya, Adam dan Hawa. Apa tugas Adam dan Hawa? Jehovah Elohim ya
memberi tugas kepada Adam dan Hawa untuk beranak cucu dan mengelola bumi dengan cinta, ya kan? Ini artinya apa? Disuruh menghadirkan datanglah kerajaanmu. Ya kan? Tapi kemudian dikasih tahu resikonya sama Yehova Elohim, sebelum kamu kan susah payah, ya, dan kamu akan mengalami kematian dari immortal menjadi mortal. Dibuktikan kemudian dosa masuk melalui seorang yang bernama Kain, ya. Kain, dia kalap, dia tidak bisa menguasai Tesuka, ya, dan maka terjeratlah dia di dalam dosa. Dosa itu, ya, adalah sebuah kesesatan. Ya, bedakan dengan kenajisan, ya. Dosa itu adalah sebuah kesesatan. Orang itu belok, saudara. Sehingga dia tersesat. Kain itu belok. Tadinya kalau dia ikutin aturannya Adam dan Hawa bersama dengan Habel, maka Kain tidak perlu tersesat. Tapi dia kemudian nggak bisa menguasai nafsunya, saudara. Dia langsung tersesat. Karena sesat, ya namanya orang sesat, akhirnya dia bunuh. Maut masuk pertama kali. Melalui siapa? Melalui Kain, saudara. Maut itu masuk, pembunuhan yang pertama, dan dosa yang disebutkan pertama kali di dalam sejarah manusia, di dalam Alkitab, yaitu dosa Kain. Kemudian di dalam Kejadian 6, anak-anaknya manusia, anak-anaknya Kain, ya kan? Ada anak-anaknya Adam dari Set, ya, ya. Kemudian anak-anak Allah, anak-anaknya Adam, karena Adam serupa dengan Allah, kan? Kalau Anda baca di dalam Kejadian 5, serupa dengan Allah. Mereka itu anak-anak Allah, dilahirkan bukan dari darah dan daging, ya kan? Tetapi karena Allah sendiri yang menghasilkan Adam dan Hawa, itulah anak-anak Allah, Adam dan Hawa, makanya nggak berdosa. Tetapi anak-anaknya Adam, mereka lahir di dalam kefanaan dan diberi Tesuka. Tesuka itu tidak salah. Yang salah adalah ketika Anda tidak bisa mengelola Tesuka atau hawa, nafsunya Hawa itu loh, ya, hawa nafsu dari manusia. Anak-anaknya Kain nggak bisa mengelola nafsunya itu, dan mereka hidup dengan delojo. Yang hidup dengan menelojo itu menarik bagi mata kita dan bagi nafsu kita, saudara. Orang-orang yang hidupnya free sex, ya, kecanduan, itu hidupnya menarik, saudara. Bagi nafsu kita, merangsang libido kita, merangsang hawa nafsu kita, sehingga dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik, lalu mereka mengawininya. Bukan malaikat-malaikat, ya, ini beneran, ya. Wah, itu setan disebut anak Allah juga bukan. Setan tidak pernah disebut anak Allah, saudara. Setan berada di tengah-tengah anak-anak Allah itu. Jangan salah baca, ya, Ayub 1 itu, ya. Setan bukan anak Allah, ya. Maka anak-anaknya Set, anak-anak Allah menghampiri anak-anak manusia. Lalu mereka lahirlah bangsa yang menentang Allah, yang gagah perkasa di hadapan Allah. Itu maksudnya adalah gagah perkasa ngelawan Allah. Before, ngelawan Allah. Taken kalau bahasa Jermannya, ya, gegen. Bahasa Jermannya gegen. Taken, ngelawan. Orang-orang perkasa yang ngelawan Allah. Nah, maka saudara, disitulah mereka yang seharusnya datanglah kerajaanmu, beranak cucu, menghasilkan keturunan jasmani, supaya sampai ke zaman Yesus, supaya Yesus itu lahir nanti, ya. Akhirnya mereka tidak bisa mengelola bumi dengan baik, anak cucu mereka pun jadi anak cucu yang punya dosa, yang berdosa.
Karena hal ini mendatangkan anak-anak cucu yang dihasilkan dari kenajisan, dari hawa nafsu. Yang bukan yang kudus. Tadinya mereka semua hidup kudus. Tapi kemudian bercampur dengan orang-orang yang kudus, nafsu, tidak karu-karuan. Akhirnya udah gak jelas yang mana yang benar, mana yang enggak, semua udah kecampur-campur. Dikatakan maka kecenderungan hati manusia jadi jahat semua. Karena mereka udah bercampur. Mereka bercampur karena perkawinan, ideologinya pun bercampur, ajaran ayah dan ibu pun bercampur, yang satu mau ngajarin baik, yang satu ngajarin jahat, akhirnya semua jadi jahat. Karena kecenderungan manusia memang selalu memilih yang memuaskan hawa nafsu. Daging lemah, roh penurut, daging lemah. Gagal rencana di muka bumi ini oleh manusia yang dipercayakan kepada manusia gagal. Itulah yang namanya dosa, saudara. Sesat, seluruh bumi sesat, akhirnya dibinasakan. Kecuali Nuh, karena di antara semua yang jahat itu, ada seorang yang, satu keluarga yang namanya Nuh, yang masih berusaha mencari kebaikan. Walaupun Nuh juga sudah berdosa. Makanya tersisa ketika anak-anaknya ya ngelihat Nuh telanjang, ngelihat aibnya Nuh. Ya. Sehingga jadilah kutuk kepada si Kanaan. Ya, makanya Kanaan itu dihapus dari muka bumi. Anaknya Ham yang namanya Kanaan. Kita nggak akan fokus di sana. Tapi intinya akhirnya gagal. Nah, semua manusia berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata Roma 3 ayat 23, Roma 6 ayat 23, dan upah dari semua dosa itu adalah maut. Maut artinya apa? Hades. Upah dari dosa, maka kita semua pergi ke Hades, saudara. Seharusnya Anda pergi ke Paradeiso. Tetapi akhirnya Anda perginya ke Hades, ke alam barzakh, ke alam orang mati. Seharusnya Anda perginya ke Paradeiso. Itu ya. Nah, maka dari itu saudara, semua manusia, ya, semua manusia yang mati, pergi jiwanya ya, jiwanya ke Hades atau Sheol, ya. Semua manusia, karena akhirnya semua orang-orang itu dilahirkan di dalam dosa. Mazmur 51 ayat 5 ya. Mazmur 51 ayat 5. Ya. Terus di dalam Roma 3 ayat 23. Ini buahnya dari dosa. Karena tadi Kejadian 4 ayat 7, manusia tidak bisa menguasai dirinya. Kejadian 4 ayat 7 dan Kejadian 6. Ya. Maka hasilnya semua manusia berbuat dosa. Dan upah dosa adalah maut. Ya. Pergi ke sini. Tadi Adam transgresi dari immortal menjadi mortal, dari kekal menjadi fana. Sekarang bukan cuma fana lagi, tapi Anda masuk ke Hades, ke Sheol. Terjun bebas ke Sheol, ke Hades setiap kali mati. Makanya di dalam perjanjian lama, ya, mereka bilang kalau mati pergi ke Hades, ke dunia orang mati, gelap. Makanya di dalam perjanjian lama semua orang mati ditangisi. Beda di perjanjian baru, orang mati, rasul-rasul semua menantikan kematian. Di perjanjian lama, nabi-nabi nggak kepengen mati, pengennya umurnya panjang, sepanjang mungkin. Karena setelah itu kegelapan sampai nggak tahu kapan Yesus datang. Ya, mereka nggak tahu kapan Mesias yang dijanjikan yang akan membebaskan mereka dari sini. Ya. Mengapa? Ya karena mereka dikuasai oleh hawa nafsunya semua. Semua tindakan-tindakan sebaik apapun mereka, sehingga mereka nggak bisa masuk ke kerajaan surga yang kekal mulia. Mereka tidak bisa masuk ke taman Tuhan, karena ada hal-hal yang najis yang mereka perbuat di jiwa mereka. Ini pertaruhannya bukan tubuh ya, tapi jiwa. Ya, ada tubuh ini cangkangnya.
Ada jiwa, ya ada roh. Roh ini kembali kepada pencipta. Jiwa inilah yang tanggung jawab. Selama jiwa itu bikin salah, bikin kenajisan, maka jiwa itu akan tersiksa, saudara, di Hades. Makanya dikatakan orang kaya dan Lazarus, orang kaya pergi ke Hades, dia merasa tersiksa. Belum hari penghakiman itu. Belum hari penghakiman, taunya dari mana? Karena dia minta kepada Bapak Abraham supaya Lazarus memberitahu kepada saudara-saudaranya supaya jangan kemari bertobat. Artinya belum hari penghakiman. Mereka masih di Hades, belum di Gehenna atau neraka. Mereka masih di Hades. Ya. Nah, lanjut. Jadi semua manusia sini kehilangan arah, saudara. Sesat. Sama dengan dosa. Dosa itu meleset dari target. Meleset dari sasaran, saudara ya. Nah, maka orang-orang harus apa, saudara? Dikembalikan supaya jangan sesat. Mengapa dia tersesat? Balik lagi. Karena dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka dia jadi berdosa. Loh, kalau gitu Sang Buddha benar? Iya benar, tetapi kurang sempurna. Itulah sebabnya pendeta-pendeta Buddha memuji Yesus Kristus. Itulah kesempurnaan, katanya pendeta-pendeta Buddha. Karena Sang Buddha mengejar kesempurnaan, tapi nggak bisa sempurna, karena Sang Buddha bukan Allah. Dia berusaha mengejar kesempurnaan itu, saudara. Mengejar kasih yang sempurna itu. Dengan dia jangan dikuasai oleh hawa nafsunya dengan berbagai macam cara, dengan ngereh awak, dengan pergi ke gunung yang tinggi berbulan-bulan, jangan makan daging, cuma makan sayur saja. Itu di Alkitab ada loh, pengajaran Sang Buddha untuk jangan makan daging itu ya, nggak makan daging itu. Kenapa? Karena ketika manusia di Taman Eden, manusia itu hanya makan tumbuh-tumbuhan berbiji. Ya. Ya. Kejadian ya. Satu. Ayat 29. Berfirmanlah Allah, ini di Eden ya. Lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi. Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah menjadi makananmu. Mangga, ya kan? Kacang-kacangan. Bisa ada bijinya? Ada, saudara ya. Tetapi segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau yang tidak berbiji. Semak-semak. Gitu ya. Tapi yang berbiji menjadi makanannya manusia. Jadi dunia manusia itu adalah vegetarian, saudara. Selama di Eden, manusia itu vegetarian. Tidak makan daging. Ya. Jadi Anda jangan ngomong Sang Buddha ini sesat. Salah, saudara. Sang Buddha itu mencoba hidup kembali seperti di Eden. Tapi gagal, karena bukan itu. Masa Eden itu sudah lewat. Kamu sudah terlanjur menjadi fana. Lalu bagaimana caranya supaya kamu jangan sesat di dalam kefanaan itu? Itu loh. Maka Sang Buddha kemudian ngereh awak. Ya, menjauhkan diri dari keramaian. Nggak bisa juga. Nggak begitu juga. Walaupun Sang Buddha juga turun kepada masyarakat, dia berbuat kebaikan, dia serahkan harta bendanya untuk kasih makan orang. Itu ajaran Tuhan Yesus, saudara ya. Jangan ngomong enggak. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ya. Kalau Gilbert sudah jelas masuk neraka, Daniel Mananta jelas masuk neraka.
Sudah kita jelaskan berkali-kali kan. Ya kan? Bukan karena perbuatan Sang Buddha, bukan. Tapi karena dia percaya ada kesempurnaan. Dan mungkin dia melihat Yesus. Ya kan? Kita tidak tahu saudara ceritanya. Karena Yesus di dalam setiap budaya itu berkontekstual. Contohnya, Yesus yang Anda kenal hari ini. Apakah Yesusnya orang Yahudi? Bukan. Yesusnya orang pagan, saudara. Itulah kontekstual. Anda merayakan 25 Desember. Ya, itu kan pagan, bukan Yahudi. Salah nggak? Enggak. Tapi hakikatnya itu yang penting, yaitu cinta. Allah adalah kasih. Sang Buddha mengerti? Enggak. Seperti para nabi nggak mengerti, saudara. Kenapa? Dia nggak ngerti bahwa yang namanya cinta yang sejati itu, Yohanes 1 ya, ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang dipangkuan Bapa yang menyatakannya. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kemarin kita sudah belajar ya. Allah adalah kasih. Tidak seorang pun melihat sang kasih itu bagaimana? Agape. Nggak ada. Para nabi pun mata ganti mata, gigi ganti gigi, saudara. Karena itulah hukum alam yang normal. Ada tuntutan darah. Mata ganti mata. Ada yang bersalah, salahnya di apa? Hukum. Karena harus ada keseimbangan. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Makanya mereka melakukan korban, penebusan, pendamaian. Potong kambing, potong domba, potong lembu. Itu pendamaian, kemudian darahnya dipercikkan. Itu simbol. Karena manusia butuh simbol. Mereka adalah orang-orang jahiliyah yang mereka dia nggak ngerti, melongo kalau diajak ngomong filosofi yang tinggi-tinggi, makna begini, mereka nggak ngerti. Persis orang-orang Islam, orang-orang jahiliyah. Orang Islam itu hidup dalam jahiliyah ya. Sampai dengan hari ini orang Islam hidup jahiliyah. Mengapa? Karena mereka berusaha kembali ke tahun 700. Ke zaman jahiliyah. Mereka berusaha naik onta, mereka nggak mau apa? Nggak bayar tol, mereka ya kan minum kencing onta. Mereka kembali ke zaman jahiliyah. Semua orang Islam, semakin Anda Islam, semakin Anda menjadi jahiliyah. Ya kan? Ini lagi, saya bukan menjelek-jelekan Muhammad, saya lagi jelasin kepada Anda. Karena Muhammad nyenggol Yesusnya saya, saudara. Ya, karena Muhammad menyesatkan, membuat narasi sesat tentang Yesus yang tidak disalib itu. Makanya harus saya klarifikasi. Dan saya kasih tahu faktanya. Ketika Yesus ya yang datang dengan mengajarkan kasihilah musuhmu, berkatilah orang menganiaya kamu, berilah mereka makan, berilah seterumu makan bila mereka lapar. Sementara Yesus mengajarkan apa? Bahkan orang yang berzina pun ya diampuni, lepaskan. Tapi suruh dia bertobat, sebab kalau dia kotalan berzina lalu dibunuh, artinya kita nggak memberi kesempatan dia buat bertobat. Sakeus ya yang dibenci didatangi sama Yesus, bertobat, lalu dia berdiakonia. Ya, para rasul yang sudah menyangkal Yesus harusnya dibunuh kan, pengkhianat kan, tapi diampuni dan bahkan kemudian dipulihkan hidupnya. Ya. Nah, itulah Allah adalah kasih. Tidak seorang pun melihat kasih agape. Nggak ada yang ngerti. Bahkan para nabi nggak, Buddha juga nggak ngerti, saudara. Tetapi Yesus yang di pangkuan Bapa, dialah yang mengeksegesa. Dialah yang menginterpretasikan. Apakah agape? Ini loh agape. Apa? Kamu melihat aku, kamu sama dengan melihat sang kasih itu. Sang Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Aku dan Bapa satu. Akulah sang kasih, katanya Yesus. Akulah sang kasih, sang agape itu. Orang nggak ngerti waktu Yesus ngomong begitu. Masih belum ngerti juga.
sampai akhirnya Yesus mati di kayu salib dan bangkit, terus dia ngomong sama muridnya. Baru murid-murid itu paham, oh ternyata ini yang dimaksud dengan Torah. Inilah inti dari Torah, yaitu Yesus kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Bukan bunuh kafir, saudara. Ya. Nah, maka dari itu, orang kalau tidak percaya kepada Yesus, Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda tidak akan pernah mengerti apakah agape itu, saudara. Apalagi Anda percayanya Yesusnya Muhammad. Jauh sekali, karena Yesusnya Muhammad tipu-tifu, saudara. Bagaimana bisa Allah itu tipu-tifu? Sancipa, Sancise, Sanciliu, Sancici. 372, 373, 374, 378. Allah tifu-tifu, saudara. Makanya Muhammad tidak akan pernah melihat sang kasih itu, tidak akan pernah merasakan agape itu. Ya, kita baca Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Barang siapa percaya, waktu itu ya, di zaman itu ya, ini lagi cerita, karena ini ceritanya past tense. Barang siapa percaya kepadanya, ya, pada Yesus, yang adalah agape, ya kan? Ia tidak akan dihukum, tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada berarti apa? Otomatis, auto berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, yaitu agape. Kalau Anda tidak percaya kayak Muhammad, kenapa? Inti dari penyelamatan adalah penebusan yang disangkal oleh Muhammad. Inti, ya, inti dari cinta, dari agape adalah keselamatan melalui kematian Yesus. Kenapa harus mati, kan begitu kan? Tapi Yesus menunjukkan, dengan aku mati untuk dosa-dosamu, untuk segala kesesatanmu. Dia menunjukkan cinta yang sejati. Ya, bukan ucuk-ucuk mati, dia lagi berdiri tiba-tiba disambit, cak mati. Enggak, saudara. Ada usul-usulnya. Yesus banyak berbuat kebajikan bagi umat Israel. Tiap hari hidupnya penuh dengan kebajikan, dengan segala perbuatan baik. Bukan ucuk-ucuk mati, saudara, langsung disalib. Enggak. Dia tunjukkan nih loh, saya tiap hari melakukan kebaikan bagi umat Israel. Ditunjukkan kebaikan itu, dia sembuhkan orang sakit, dia usir kelemahan-kelemahan, dia kasih makan ribuan orang, saudara. Dia tuntun, dia kasih kesempatan orang-orang berdosa, dia kasih penghiburan bagi orang-orang yang sendirian, yang ditolak oleh teman-temannya, yang dibully seperti Sakeus, seperti perempuan berzina, ya, bahkan dia bangkitkan orang mati. Semua seluruh Israel tahu siapa Yesus. Bahkan Herodes, Pilatus, mereka tahu, para imam tahu apa yang dilakukan oleh Yesus adalah kebaikan. Ia datang kepada kepunyaannya, namun ia ditolak. Bahkan disesah dan disalibkan. Sudah sedemikian rupa berbuat baiknya, ya, tidak ada sedikit pun Yesus melawan pemerintah Roma, atau bahkan dia menentang pemerintah, bahkan dia tidak menghujat Allah, dia berbuat kebaikan, tetapi dia kemudian dibunuh. Malah dibunuh, saudara. Masih kurang apa? Disalib. Waktu dia disalib, dia ngomong apa? Bapa,
ampunilah mereka. Karena ketika Yesus mengucapkan pengampunan, maka mereka diampuni. Karena apa? Mereka tidak tahu. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi kemudian dibaptis, ya. 50 hari kemudian setelah Yesus bangkit, yang ada hari Pentakosta di Yerusalem, Petrus khotbah, orang yang sama yang teriak-teriak salibkan dia, salibkan dia. Orang yang sama itu kemudian mengalami pertobatan. Karena ada syafaat, doa syafaat dari Yesus. Ampunilah mereka, bayangin, sudah disakiti, sudah dicambuk, sudah dihajar, sudah dibunuh, masih bisa melepaskan berkat. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Maka akhirnya murid-muridnya ngerti, oh itu yang dimaksud selama ini mereka diajari apa? Mata ganti mata, kayak Muhammad. Gigi ganti gigi. Selama ini, ya kan? Sama ahli Taurat, sama para imam, diajarnya begitu memang. Kalau kamu salah, bunuh, bacok. Potong tangan, zina dirajam pakai batu. Makanya, lalu hari ini 1400 tahun kemudian, pengikutnya Muhammad berlomba-lomba balik ke zaman jahiliyah, zamannya Muhammad. Artinya zaman kembali ke zaman Hammurabi, zaman 3700 tahun yang lalu. Makin Anda menjadi barbar, jahil, balik ke zaman batu, saudara. Zaman Hammurabi, zaman batu, saudara. Ya kan? Nangkep nggak itu? Zaman 3700 tahun yang lalu. Sebelum Musa, saudara. Musa saja anaknya disunatnya pakai pisau batu. Itu masih zaman batu tuh, zaman itu, saudara ya. Masih peralihan ke zaman besi. Ya, itu masih baru peralihan ke zaman besi itu, saudara. Zamannya Musa itu, zaman batu. Anda oleh Islam diajak ke zaman batu, saudara. Peradaban zaman batu. Anda nggak boleh pakai ATM, Anda nggak boleh pakai microchip, Anda nggak boleh pakai teknologi, saudara. Nggak boleh orang Islam pakai teknologi. Akibatnya apa? Akibatnya pada murtad. Ya kan, nyatanya banyak yang murtad kan. Orang Islam itu yang banyak yang meninggalkan Islam, masuk ke Zoom saya, bertobat, gitu ada puluhan ya. Ini Pak Alex, Evangelis Alex ini masih utang 10 orang baptisan nih sama saya nih. Kamar kasih masih utang 10 baptisan nih sama saya nih. Iya kan? Lanjut ya. Makanya orang kalau menolak Yesus, dia menolak agape, dia nggak akan ngerti itu agape itu apa. Akhirnya kalau dia menolak agape, dia nggak akan bisa terima agape, saudara. Dan hidupnya tidak pernah puas. Nggak pernah puas, persis seperti Yohanes 4 itu tadi, perempuan Samaria. Suamimu 5, yang sekarang aja bukan suamimu. Ya kan? Nggak pernah puas, haus. Makanya dia apa? Obsesinya. Ya kan? Obsesinya apa? Bidadari. Pengen muasin, saudara, nggak puas. Penasaran dia, saya punya teman kayak gitu ya. Gara-gara dia waktu muda ditolak pacar, ditolak cintanya gara-gara dia miskin, saudara. Dia dengan pujaan hatinya, bukan cuma ditolak, dihina sama bapaknya, saudara, sama bapaknya pacarnya ini, saudara. Akhirnya dia berambisi, saya mau punya istri 9, Paul. Saya punya uang, kira semua orang ada duit, dikasih duit pasti mau, saudara. Ya yang mau ya capek-capekan akhirnya. Akhirnya gegeran terus, sampai saya malu ya nemenin dia kemana-mana jalan, ketemu saya, mesti lagi-lagi ribut. Gue mau nyamperin dia, kenapa gue gak terima dia begini. Lagi-lagi akhirnya nggak puas, saya bilang, aduh kasihan amat sih kamu. Nggak puas jiwanya, saudara, haus, penasaran, saudara. Karena dia tidak dipuaskan, tidak ada agape dalam hidup. Karena dia menolak wujud dari agape yang dilakukan oleh Yesus yang mati di kayu salib, ya, yang dikhianati oleh murid-muridnya, tetapi dia tetap bisa mengucapkan berkat. Dia tetap bisa menyalurkan cinta itu. Tidak ada halangan bagi dia, sekalipun disakitin, sekalipun dikhianatin oleh Yudas, dia tidak pernah ucapkan kutuk kepada Petrus. Dia bahkan terima sini. Kalau Yudas tidak bunuh diri, Yudas pasti akan diterima kembali. Tapi Yudas kan memutuskan untuk menyudahi dirinya sendiri. Tapi Yudas bunuh diri.
Yesus. Tapi Petrus mau kemudian lanjut lagi saudara. Karena dia tidak mau terima cinta, dia nggak bisa didamaikan. Damai dari apa saudara? Damaikan dari apa? Semua orang telah berbuat dosa saudara. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kan? Semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadi kembali Roma 3 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Dan upah dosa adalah kematian Hades. Orang-orang semua itu, aku dilahirkan dari dosa. 51 ayat 5 saudara. Dilahirkan di dalam kandungan, di dalam kesalahan aku diperanakan. Karena dari hawa nafsu menghasilkan hawa nafsu. Dari kecil anak ini orientasinya sudah hawa nafsu. Dari kecil ya orientasi anak itu sudah hawa nafsu saudara. Udah nafsu. Dia sikut temennya, dia punya saudara, dia pukul, nggak tahu salah apa, pokoknya pengen aja tiba-tiba gemes aja dia mukul. Ya kan, Anda ngeliat nggak anak kecil bisa begitu loh. Dia bisa rebut makanan, permen dari temennya anak 3 tahun. Nafsu, dikuasai nafsu, dia nggak bisa kendalikan, karena terlahir dari dosa. Ya, dosa menghasilkan dosa. Akhirnya mereka dalam genetiknya mereka, dalam genetiknya manusia. Semua manusia berbuat dosa kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dari dosa itu adalah Hades. Makanya semua orang mau sebaik apapun dia pasti pergi ke Hades, ke alam barzah. Kayak Muhammad bersyukur ya orang kalau Anda percaya menerima pengampunan itu dari Tuhan. Anda terima, ya Tuhan Yesus, aku terima pengampunan darimu. Maka Anda akan didamaikan saudara. Itu yang namanya pendamaian. Itulah yang namanya penebusan. Harusnya upah dosa dari maut. Apanya yang masuk ke maut? Jiwamu, saudara. Apakah ada suatu tempat kayak kotakan ini namanya maut ya, masuk ke sana di kotak maut itu? Enggak, saudara. Alam mautnya ada di sini, saudara. Jiwamu, badanmu habis jadi debu, rohmu kembali kepada pencipta, jiwamu kudu tanggung jawab, saudara. Apapun yang Anda lakukan, setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Ya, Matius 16 ayat 27, Wahyu 20 ayat 12, saudara. Setiap orang dihakimi menurut perbuatannya, saudara. Tapi masalahnya dari manakah ya dihakimi menurut perbuatannya? Tapi dari manakah perbuatan itu berasal, saudara? Di mana perbuatan itu berasal? Perbuatan berasal dari hati, saudara. Perbuatan berasal dari hati. Ya, Markus 7 ayat ke 20 sampai 23. Ya, 20 sampai 23. Nanti Anda putar ulang ya. Kita buka dulu ya, Roma 3 ayat 23 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang sudah hamartia, sudah tersesat dari lahir pun dikuasai hawa nafsunya. Buktinya apa? Anak kecil umur 3 tahun dikasih permen, dia bisa pukul temennya, ambil permennya, saudara. Jangan umur 3 tahun, umur 2 tahun pun bisa, saudara. Ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Dia didrive oleh nafsunya dia. Roma 6 ayat 23. Supaya Anda tahu ya, yang saya ngomong itu semua ada dasarnya, saudara, di Alkitab. Saya tadi tunjukkan semua ayat-ayatnya ya. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Maut, saudara, semua orang masuk ke Hades. Disiksa di Hades, Thanatos, maut. Tapi karunia Allah hidup yang kekal. Kalau hidup yang kekal artinya hidup. Ya, nanti kita lihat kenapa hidup kekal, saudara. Nah, jadi kemudian ya, kenapa? Karena setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ya, ayat 27. Ya, yang merah itu ya.
Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, Wahyu 20 ayat 12. Ya, setelah kerajaan 1000 tahun ada, ya, aku melihat orang-orang mati. Nah, besar dan kecil. Kita lihat ayat sebelumnya. Ya. Wahyu 20 juga. Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya. Siapa yang suka ada kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang antikris, ya, yaitu siapa? Imam Mahdi. Dan patungnya yang tidak menerima tanda pada dahi. Apa tandanya? Syahadatnya Islam, ya, yang ditulis dan di tangan sama di dahi, ya. Mereka akan hidup kembali memerintah sebagai raja. Ingat, selama memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia mendapat dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Itu yang namanya hidup kekal. Kenapa? Waktu dia mati, karena dia sudah terima Yesus, dia langsung masuk ke Taman Eden, ke Taman Tuhan di mana tidak ada air mata, tidak ada ratapan. Dia tidak lagi teringat dengan kenangan-kenangan buruk di masa lalu. Dia tidak dikejar oleh masa lalunya yang gagal. Dia tidak dikejar oleh masa lalunya yang brengsek. Dia tidak dikejar oleh masa lalu yang najis. Dia tidak dikejar oleh kejahatan-kejahatannya di masa lalu. Dia tidak dikejar oleh kesalahan-kesalahannya. Dia tidak dikejar oleh kekurangan-kekurangannya dan bully-buliannya atau kesombongannya dia di masa lalu. Karena semua didamaikan oleh Yesus. Didamaikan, saudara, dengan dia menerima Yesus. Dia percaya kepada Yesus yang adalah sang kasih yang sejati. Dia didamaikan. Bukan menerima Buddha, loh. Bahkan Buddha pun kemungkinan dia didamaikan, dia berusaha mencari apakah kasih sejati itu. Ya, dan itu harus kita hargai upaya itu. Bukan malah dibully, mau masuk neraka. Oh, jangan, saudara. Kita justru tuntun bahwa kepada kasih yang sejati. Orang-orang Buddha sudah ngerti, ya, mereka mengakui Yesus. Makanya banyak orang Buddha percaya Yesus Kristus sekarang. Mereka tetap Buddha, mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka temu. Karena apa? Karena gereja-gerejanya ngajari hedonisme kayak Gilbert segala macam. Ya, jadi mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka Buddha, saudara. Itu pendeta-pendeta agama Buddha tuh mereka terima Yesus sebagai juru selamat, biksu-biksunya itu, tapi mereka Buddha karena mereka ikuti jalan kasih, ya kan? Karena mereka nggak suka ngeliat orang gereja kok aneh kok, hidupnya nggak kayak Yesus, katanya orang Buddha ini, ya kan? Orang gereja hidupnya nggak kayak Tuhan Yesus, hidupnya hedonisme kayak Gilbert, kayak anaknya Gilbert, Kalab, ya kan? Kejar debt collector. Jam 2 ya besok ya, sebab dia dikejar-kejar debt collector, cicilan mobilnya mahal sekali tuh dia tuh, saudara. Fitnah. Lihat, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan. Lihat ya. Nah, lihat. Lalu ada lagi tahta putih besar, dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Orang mati loh, saudara. Bukan orang hidup, bukan orang dibangkitkan. Dia mati, nggak dibangkitkan, pokoknya jiwanya tetap mati. Tapi dia berdiri di tempat tahta itu kayak zombie, ya. Lalu dibuka semua kitab, dibuka kitab lain, kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab itu, maka laut menyerahkan orang mati yang di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati di dalamnya, dan mereka dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api. Muhammad yang pertama kali. Ayatnya di mana? Nah, lihat ya, ayat 10. Iblis yang menyesatkan mereka, ya, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Jadi sebelum, saudara, ya, nangkep ya. Jadi, saudara, itulah yang namanya hidup yang kekal. Perbuatan itu berasal dari hati kita, saudara. Dari mana? Dari hati yang najis. Markus 7 ayat 20 sampai 23.
Nanti saudara putar ulang ya, saya ngajar mungkin agak terlalu cepat ya. Ini materi ini nggak ada di kelas evangelis apologetik saudara ya. Ini adalah materi umum. Tapi rincian detailnya ada di kelas evangelis apologetik. Markus 7 mulai ayat 20 sampai 23. Katanya lagi, kata Yesus ya, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Dari mana? Dari dalam, dari hati, timbul segala pikiran jahat. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Inilah, ya kan? Apa yang keluar dari seseorang, ya, karena dari dalam hati, nggak ada damai, tidak ada damai, nggak ada rahmatan. Bunuh, pikiran jahat, bunuh saudara, cabul, isinya 2-3. Kalau Anda tidak didamaikan hatimu, Tuhan ini jadi begitu outputnya. Lalu Anda akan dituntut perbuatan ini saudara, akan dihakimi. Dan Muhammad yang pertama karena dia menyesatkan seluruh dunia. Sepertiga dunia sesat gara-gara Muhammad, ya kan? Sepertiga dunia dari dia mendeklarasi sampai dengan hari ini. Sepertiga dunia kan? Nah, terus apa yang terjadi saudara? Makanya Anda perlu pendamaian. Tapi kalau Anda didamaikan, maka Anda akan berhenti melakukan ini. Harus benar-benar lahir dari air, dibaptis dengan air. Kenapa air? Karena air itu ada di alam jasmania, air itu juga ada di alam rohania. Itu saksi saudara, yang nyambungkan alam jasmani dengan rohania, materi yang menyambungannya adalah air. Buktinya ada, makanya dibilang air itu sebagai saksi, 1 Yohanes 5 ya. Itu ayat benar ya, ada 3 saksi ya, yaitu air, darah, dan roh. Apa itu roh saudara? Rema, perkataanku, remaku kata Yesus adalah pneuma, roh. Dia harus terima rema. Kalau orang dipenuhi dengan rema, maka nggak mungkin dia kepengen berzina. Kalau orang penuh dengan rema, nggak mungkin dia kepengen bunuh orang. Aduh, penuh pengampunan saudara, hatinya penuh belas kasihan. Kalau orang hatinya penuh meluap dengan rema, dia nggak mungkin iri hati. Dia akan menangis dengan orang yang menangis, dia akan bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dia tertawa dengan orang yang tertawa, dia akan berduka dengan orang yang berduka. Hatinya penuh dengan empati saudara. Penuh dengan passion, dengan charity, dengan empati, semua yang baik, saudara. Pak, nggak penuh dengan ini, maunya menghujat Muhammad. Saya nggak menghujat Muhammad. Saya sedang mengklarifikasi statementnya Muhammad. Ya, kasih sesat tentang kitab suci saya. Yang harus saya jelaskan kepada Anda hari ini. Ya, pahamkah Anda? Jadi itulah Anda ditebus. Ya, itu yang namanya penebusan, redemption. Anda kan diikat, saudara. Anda kan dicengkram oleh masa lalumu yang gagal. Anda dicengkram oleh kegagalanmu. Anda dicengkram oleh kenajisanmu yang cabul itu. Anda dicengkram, Anda dihantui karena Anda pernah jadi pedofil. Anda pernah dicengkram karena Anda pernah niduri pembantumu. Anda dicengkram rasa bersalah karena Anda niduri adikmu sendiri, anakmu sendiri kamu tiduri. Anda dicengkram dan Anda butuh pendamaian, saudara. Supaya Anda lepas, Anda pernah bunuh orang, Anda pernah nipu orang, Anda pernah bikin orang bangkrut, Anda pernah bikin orang celaka, dan itu menghantui Anda, bikin ibumu, bapakmu mati, ya kan, gara-gara kelakuanmu yang busuk. Nah, itu yang harus didamaikan. Anda diikat, Anda kan sedang diikat kan? Hidupmu kan, jiwamu kan tergadaikan oleh ini. Nah, ini yang harus ditebus, didamaikan. Ditunjukkan, anakku, kata Yesus, aku terima kamu, sini nak. Gak mungkin aku diampuni, aku yang ngampuni kamu. Gak mungkin siapa yang mau nanggung, aku yang nanggung semua kesalahanmu. Tetapi perbuatan jasmani tetap harus dihukum. Kalau Anda membunuh, ya Anda harus dihukum di penjara, sesuai dengan hukuman. Tetapi hukuman manusia kan tidak ada adilnya. Contoh, pemerkosa sudah memperkosa, saudara. Dia memperkosa berkali-kali anak kecil, saudara. Terus orang ini dihukum 10 tahun penjara. Lalu anak kecil ini, saudara, ya,
tumbuh dewasa menjadi orang yang trauma. Lalu jadi pemerkosa lagi, saudara. Bahkan jadi pembunuh. Ya enggak? Dia rusak hidupnya. Anak kecil ini kemudian dia rusak hidupnya orang lain lagi. Anak kecil juga ya, AK. Ya, AK1, ini AK2 ya, ini AK1. AK3, AK4, dan seterusnya. Ini dia rusak lagi, saudara. Saudara kira pemerkosaan itu, terus pedofil itu 10 tahun cukup? Enggak, saudara, dia harusnya mati. Mati pun masih kurang buat dia, saudara. Mati pun masih tidak cukup hukumannya buat dia. Kurang ajar sekali, dia rusak berapa generasi coba. Mati pun masih kurang hukumannya buat dia. Hukumannya manusia nggak ada yang adil, saudara. Tapi hanya bisa, ya udah itu. Jiwanya kan merana kan. Maka jiwanya itu dia berontak, dia minta keadilan. Ya kan, jiwa anak kecil ini kan. Terutama yang di sini, orang yang ini dia merontak kan. Begitu dia masuk ke akhir zaman, hari penghakiman, kamu rusak, kamu jadi pedofil gara-gara dia nih. Ya kan? Wah, dia nuntut, saudara. Marah dia, saudara. Dia tahu di situ, wah, kurang ajar kamu. Dan dia nanggung semua dosa itu karena dia tidak didamaikan. Di hari zaman kan, di hari penghakiman itu dituntut semua oleh orang-orang ini kan. Dan dia tahu, wih, ya gara-gara saya. Wah, dia perasaan bersalahnya tuh. Wah, perasaan bersalah itu ngeri sekali, saudara ya. Wah, itu kayak menghukum dia di neraka, itu yang namanya neraka. Jiwanya itu dihukum, udah nggak ada pengampunan lagi. Jiwanya itu menderita sekali. Ya, jiwanya menderita sekali. Ngeri ya, saudara ya. Ngeri, saudara. Anda harus ngerti itu prinsip-prinsip yang begini tuh. Ya. Lalu, saudara, orang ini harus didamaikan dengan masa lalunya, dengan hari ini, masa hari ini, supaya dia bisa berdamai dengan masa lalunya, dan hari ini dia, oke, saya akan berbuat kebaikan. Engkau adalah ciptaan yang baru, yang lama telah berlalu. Ya, engkau adalah ciptaan yang baru, ya, diciptakan untuk tujuan perbuatan-perbuatan baik. Karena dia didamaikan dengan masa lalunya, maka dia bisa berbuat kebaikan di hari ini dan selanjutnya. Kalau dia tidak didamaikan dengan masa lalunya, ya, yaitu anak ini ya, misalnya ini anak ini nih, anak yang kedua, ketiga, keempat, dia tidak didamaikan dengan masa lalunya, maka dia tidak akan bisa berdamai dengan masa depannya. Itu sudah hukum psikologi. Itu hukum psikologi, saudara. Anda boleh percaya, boleh tidak. Itu sudah terjadi. Dunia psikologi mengakuinya. Kalau Anda tidak bisa flashback ke depan berdamai, maju ke depan Anda nggak bisa. Anda akan disandra. Anda akan dipenjara di situ, saudara. Dipenjara. Dan disitulah Anda kudu ditebus. Itulah penebusan. Ditebus dari itu, saudara. Dari hidupmu yang sia-sia itu, di penjara itu. Didamaikan dengan masa lalu, dan Anda berbuat kebaikan di masa depan. Sehingga di masa lalu Anda yang jahat itu, Anda sudah dihukum. Dan Yesuslah yang menanggung hukuman. Kok enak? Iya. Ini yang kedua, saudara. Tadi Anda didamaikan ya, makna penebusan itu. Yang kedua, saudara ya. Yang pertama ya, agape itu mendamaikan masa lalu manusia ya, manusia dengan Allah, dengan pencipta. Dia kan berdosa, kamu diberi tugas menghasilkan kedamaian bagi dunia ini, kok kamu malah rusak? Kan Adam yang rusak, bukan Adam, kan Kain, bukan kamu yang rusak. Kamu berkontribusi, setiap orang berkontribusi di dalam merusak semesta ini, saudara. Anda dan saya berkontribusi dalam kerusakan alam semesta ini sampai Anda berdamai dengan pencipta, lalu Anda mulai nggak buang sampah sembarangan, lalu Anda mulai ya menghormati, nggak buang-buang makanan, ya. Anda kalau mancing, jangan cuma buat hobi, Anda lapar, Anda mancing. Enggak, jangan. Itu makhluk hidup loh, saudara. Ya, jangan nembak, sembarangan nembak. Oh, enggak boleh, saudara. Makanya di Eropa, Injil itu adalah bagi segala makhluk. Markus 16, ayat 15, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah Injil, kabar baik.
bagi segala makhluk. Didamaikan dengan pencipta supaya Anda kembali ke fitrahnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Itu mengelola bumi dengan cinta. Ya, didamaikan dengan, lalu kita bisa karena kita berdamai dengan Sang Pencipta melalui Yesus. Oh, terima kasih Tuhan, ada cinta yang luar biasa. Diberi contoh, ini loh cinta. Didamaikan dengan cinta. Apa itu artinya didamaikan dengan Sang Cinta? Cinta itu masuk. Tiba-tiba Anda punya cinta. Seburuk apapun hidupmu di masa lalu, tiba-tiba cinta itu melimpah. Anda mau tengok ke belakang, orang udah mati. Lalu apa yang Anda lakukan? Anda coba datangi keluarganya. Anda coba datangi orang-orang yang disakiti gara korban dari tindakan Anda itu. Anda coba. Bahkan banyak orang-orang yang bisa berdamai, kemudian dia datangi keluarganya, dia berdamai. Orang-orang Belanda ketika menghisap semua dari Indonesia, walaupun itu dijual, ya kan? Tapi dia tetap, saudara, membangun. Orang-orang Belanda ini sumbangsinya banyak ya kepada Indonesia di masa Indonesia sudah merdeka ya, sudah berdiri. Orang Jepang juga banyak sumbangannya sama Indonesia. Sumbangannya orang Indonesia apa bagi dunia? Sumbangannya orang Indonesia bagi dunia apa? Katrun. Orang Belanda negara kecil, saudara, penduduknya cuma 18 juta. Sumbangsinya kepada Indonesia luar biasa. Coba Anda cek berapa banyak Indonesia terima dana dari Belanda di hari ini. Wah, tapi kan dulu sudah disedot. Iya, tapi kan sekarang dikembalikan lagi. Nggak cocok, saudara, yang dikembalikan dengan yang dia sedot dulu. Anda kan juga dijual oleh penguasa Anda sendiri kepada Belanda. Tapi intinya, ya tengok ke belakang, apa yang bisa aku lakukan untukmu, untuk melakukan pendamaian. Karena ada pendamaian, maka dia bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, manusia didamaikan dengan Sang Cinta. Dia berdamai, second dengan cinta, dengan agape. Sang Cinta agape. Aku berdamai denganmu. Sehingga aku nggak penuh dengan kebencian lagi. Aduh, aku senang sekali. Tadi aku marah, kenapa aku jadi pedofil, kenapa aku diperkosa, kenapa hidupku hancur oleh papaku, kenapa kakakku memperkosa aku, kenapa aku bangkrut, kenapa aku dibully, kenapa aku lahir dari keluarga miskin. Tapi kemudian cinta itu masuk dalam hidup kita, kita bahagia sekali karena cinta itu memulihkan semua cara berpikir kita. Metanoia, cara berpikir kita dirubah gara-gara cinta yang melimpah. Kemudian Anda bisa mengasihi diri Anda sendiri. Anda bisa memaafkan kesalahan Anda yang tadi Anda tidak pernah bisa memaafkan kesalahan penyebab Anda menyebabkan adik Anda mati, Anda menyebabkan orang tua Anda menderita, Anda menyebabkan anak Anda menderita, tapi kemudian Anda bisa memaafkan dirimu sendiri. Karena Sang Cinta itu, lalu dari dirimu sendiri, Anda bisa mengasihi sesama. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengasihi dirimu sendiri? Kalau Anda bisa berdamai dengan Tuhan. Kasihilah Tuhan. Makanya perintahnya ya saudara, direct ya. Kasihilah aku, kata Tuhan, bukan sembahlah aku. Kenapa Allah SWT bilang, sembahlah aku sebab aku yang hak? Oh, itu adalah sebuah superioritas, saudara. Sembahlah aku, enggak. Yesus berkata, kasihilah aku. Kasihilah Tuhan Allahmu. Allah berkata, kasihilah aku, maka engkau akan hidup. Ya, di mana ayatnya, saudara? Kasihilah aku, maka engkau akan hidup. Nah, benar ya, ini bagus ya. Kasihilah aku, maka engkau akan hidup. Kasihilah aku. Bagus ya saudara ya. Di dalam mana? Oh, salah ya. Kasihi. Mazmur 105, Mazmur, carilah aku ya, carilah aku. Carilah aku. Amos 5, ayat 4.
Amos 5 ayat 4 ya. Amos 5 ayat 4. Mana ya? Carilah aku, maka aku akan mencari Tuhan, mencari cintanya Tuhan. Ya, sama seperti Daud mengasihi Tuhan, mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, mana? Kok belum tampil, saudara? Oh, kok malah belum tampil nih, gimana? Oke, selesai ya. Carilah aku, karena cinta. Bukan perintahnya bukan sembahlah aku maka kau hidup, bukan. Allah, Yehova itu nggak pernah bilang sembahlah aku sebab aku yang hak. Kasihilah aku. Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah dirimu, kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah penebusan, saudara. Terakhir, ya terakhir. Penuntut darah, saudara ya. Dunia ini kan, alam semesta ini kan adil, baik yang rohani maupun jasmani. Di awal saya sudah bilang, ya, alam semesta ini adil. Artinya, kalau sini minus, sini plus, maka akan harus dibalancekan, saudara. Semua itu harus balance. Alam roh harus balance, ya hukum gravitasi, hukum kekalahan energi, hukum-hukum fisika maupun non-fisika. Makanya ada pendamaian. Nah ini ya, Imamat 16, terakhir nih ya, Imamat 16. Ini akan Anda terkejut nih. Saya akan buka ayatnya ya, Imamat 16. Imamat 16 ayat 3. Imamat 16 Imamat 16 ayat 16. Nah, ini ya 16 ayat 16. Dengan demikian, ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus karena kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap yang di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan. Itu kenajisan. Orang-orang berbuat kenajisan, melakukan hal-hal yang nggak benar, saudara. Dia harus didamaikan. Bahasa aslinya apa, saudara? Dikafirkan, saudara. Orang-orang yang najis hidupnya, dia harus didamaikan, dikafirkan dengan Tuhan. Saudara tahu kata kafir itu, yang orang Islam bilang kafir artinya tertutup. Ya, kata pendamaian, bahasa aslinya dari kaufar. Itu bahasa Arabnya jadi kafir atau kufur, tertutup. Bagi orang Islam, kamu kafir. Tetapi bagi orang Yahudi dan bagi orang Kristen, kata kafir memang itu artinya tertutup. Kita ditutup, dosa itu ditutup. Makanya orang Arab itu, orang-orang Islam itu suka mengatakan Anda kafir, karena orang Yahudi berkata kami dikafirkan. Bagi orang Islam itu jelek, saudara. Kamu kafir, itu jelek. Karena memang ini orang-orang yang kafar, saudara. Orang-orang Yahudi kalau sudah potong kambing, satu untuk Azazel, satu dilepaskan ya, untuk Azazel, satunya dibagikan untuk Yehova, dan potong lembu untuk dipercikan, maka dia akan dikafarkan, dikafirkan, saudara. Karena kafir itu artinya tertutup, ditutup. Sama seperti artinya kufur, kafir, itu kafar, saudara. Jadi Anda nggak usah sewot kalau dibilang kafir. Karena dikafirkan artinya Anda didamaikan dengan Sang Pencipta. Orang-orang Islam dia tidak pernah didamaikan. Mereka bukan kafar, mereka bukan orang yang ditutup.
dosa didamaikan. Itulah pendamaian, harus didamaikan. Kenapa? Karena alam semesta ini nagih. Harus ada koreksinya. Dulu dengan pertumpahan darah, dengan kambing domba yang nggak salah ini kan, kambing yang sempurna ini kan akhirnya dijadikan korban, saudara. Dijadikan korban, harus kambing yang sempurna. Tapi kan nggak cukup, karena yang bersalah itu kan manusia lah, ini kambing. Nah, itu adalah simbol nubuatan dari kedatangan anak domba yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Simbol. Ya, semua tersimbolisasi, saudara. Nah, Yesus itu yang kemudian yang menjadi penutup, yang akan menghapus semua pelanggaran-pelanggaran, semua kesesatan-kesesatan, sehingga orang yang menerima Yesus, ya, dia akan terbuka matanya, dan dia akan melihat terang. Dia punya cinta, dia berhenti dari segala kenajisannya. Karena kalau kamu tidak punya cinta, kamu akan tetap berbuat dosa, tetap cabul. Tapi kalau kamu punya cinta, kamu akan berhenti, auto berhenti, saudara. Auto berhenti, percaya saya. Auto berhenti. Kalau Anda masih begitu, masih suka ke pelacuran, masih suka berzina, selingkuhin istri orang, selingkuh sama suami orang, selingkuh sama janda-janda, nggak dinikah dengan benar, maka Anda sedang di dalam dosa. Anda nggak punya cinta, Anda nggak punya Roh Kudus. Nanggap nggak? Clear banget, saudara. Makanya Anda harus dikafirkan. Anda harus dikafirkan dengan darah anak domba. Ditutup, ya, kata ini ya, pendamaian ini ya. Ini saudara ya. Gimana tadi? Ini kafar ya. Kafar, engkau akan dikafarkan, di-cover, ditutup, ya, engkau akan dikafarkan. Kafar itu kufur, kafir, saudara, ya, kafir, kufur, artinya kufur, ya kan, karena menolak Allahnya Islam, saudara. Iya, kita memang harus dikafirkan, saudara. Kita tolak ya Allahnya Islam, ya, nggak mau, ya, bohong, kufur, ya, kufur, kafar. Nah, kita dikafarkan, saudara, dikafirkan dengan darah persembahan itu. Itulah simbol. Dan Islam sengaja, saudara, ya, dia mengkafirkan Anda yang percaya kepada pengorbanan Yesus, dianggap kafir, ya, dikafarkan. Jadi kata kafar, kata pendamaian itu berasal dari kata kafar. Anda didamaikan, Anda ditutup, di cover, saudara, semua kesalahanmu. Ya, dikafirkan, dikufurkan, sama itu, saudara, bahasa Arabnya. Menarik ya. Itulah makanya Anda ditebus, itulah makna penebusan. Tuhan Yesus memberkati, luar biasa ya. Ya, agak panjang hari ini pengajaran ya. Tapi saya berharap Anda nanti setel ulang, diputar ulang pelan-pelan. Nanti Anda akan ngerti bolak-balik ya, karena saya ada banyak kasih ayat tadi. Tuhan Yesus memberkati, kiranya rema yang dari Tuhan Yesus yang menguasai hidupmu dan melihat pendamaian. Sehingga kau diselamatkan, dipenuhi dengan cinta dalam hatimu, melimpah dengan agape. Kalau lesbian, pedofil, ya, homoseks, itu bukan cinta, saudara, itu nafsu. Ya, itu nafsu, bukan cinta. Dan Anda akan masuk neraka gara-gara Anda tidak bisa menguasai nafsu itu. Ya, zina, free sex, itu nafsu, bukan cinta. Ya, jangan samain ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita langsung ke ya Pak Frans Lisinaga lagi, silakan. Tadi ada